Selamat sore sahabat semua, selamat ketemu lagi dengan saya dan Digida dalam acara Digida Live Solution. Dan sore ini kebetulan kita kedatangan tamu dari seorang laki-laki gagah perkasa. Beliau bernama Saudara Hadi Priyadi. Apa kabar Kang Hadi? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, sehat ya. Sehat. Nah, kita awali dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa dipertemukan saat ini dan melalui admin ya, Pak Hadi menghubungi, Kang Hadi ini menghubungi admin melalui admin mendapatkan kita di solution. Dia ingin konsultasi tentang apa nih, Kang Hadi? Kerjaan Pak. Pekerjaan. Oke. Biar nggak panjang lebar ya, kita mulai ya. Saya langsung mulai aja lah dengan nama Hadi itu dari orang tua ya. Iya. Ya, oke. Hadi Priyadi ya. Hadi Priyadi ini saya baca ya, saya lihat. Karena saya sampaikan bahwa nama itu adalah merupakan doa dari orang tua untuk kita ya. Hadi Pak Kang Hadi ini pekerjaannya di bidang jasa. Nah, contohnya seperti jasa ya. Berarti tenaga, jasa itu tenaga, bisa bekerja di perusahaan, bisa menjadi bekerja jasa itu kalau wira swasta fotokopi atau jadi security. Pernah jadi security? Pernah Pak. Oke. Sekarang kerjanya gimana? Freelance atau gimana? Di mana? Serabutan. Masih serabutan atau udah? Serabutan Pak. Serabutan. Tidak menetap ya? Tidak Oke. Seperti itu. Tapi Kang Hadi ini dia nggak bisa memodal sendiri, nggak ada bagian menurut doa dari orang tuanya nih. Kita baca ya. Kang Hadi itu gampang dipercaya. Nah, dia gampang percaya. Jadi prinsip usahanya dia nggak boleh modal sendiri. Kalau modal sendiri habis terus, bener nggak? Betul Pak. Nah, sekarang pernah nggak ada yang modalin jualan untuk bisnis atau usaha itu ada nggak yang modalin seperti itu? Ada Pak. Ada. Dijalankan sama siapa? Istri. Istri. Oh, ya, istri yang dijalanin ya, bukan Kang Hadi ya. Bukan. Jadi Kang Hadi tetap bekerja ya. Oke. Nah ini tapi yang bernegosiasi atau yang dipercaya itu kan Kang Hadinya ya, Betul. oleh si pemilik modal ini. Nah, inilah berarti karakter nama Kang Hadi ini dia membawa jalan kehidupannya, doa dari orang tuanya, jalan kehidupannya adalah dia dari bidang jasa sosial juga, dan kalau berbisnis dia bisa dari bentuknya dalam komisi atau bekerja sama, artinya dia orang yang dipercaya. Kalaupun bekerja dia tangan kanan bisa dipercaya, gitu lah. Gampang dipercaya. Oke. Rezeki ya, rezeki Kang Hadi itu dari
Dari timur selatan, ya, timur selatan, oke. Benar nggak? Istri orang timur dari rumah, dari tempat asal Kang Hadi ini ke arah timur atau ke arah selatan? Asli ke timur ya? Ke timur. Berarti kalaupun ya dari rumah sekarang, tempat tinggal Kang Hadi ini dia harus ke utara dulu. Tapi kalau ditarik garis lurusnya dia dari timur ada Kang Hadi arahnya. Okay. Dan pasangan yang bisa berpasangan dengan Kang Hadi adalah orang yang berkelahiran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai situ. Oke, punya anak? Punya. Nah, oke, berapa anaknya? 3 Pak. 3, oke. Ada nggak di antara 4 anak lahir itu yang saya sebutkan dari Senin sampai Kamis? Anak yang pertama lahir hari? Rabu. Benar kan? Dari Senin sampai Kamis, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, anak yang pertama lahir hari Rabu. Yang kedua Kamis ya. Yang ketiga Rabu lagi. Sekarang istri lahirnya hari Kamis. Kamis 2, Rabu 2. Oke. Nah gini, kita buka. Ini energi anak, kelahiran anak Kang Hadi ya. Untuk berusaha rezeki karena dia mempertanyakan usaha, kita buka dari energi kelahiran anak. Begitu anak pertama lahir, Rabu dia lahir ya. Dia membawa rezeki, kebahagiaan, ada aja ya apa yang diinginkan anak ini. Kalaupun belum ada, asal di sana anak ini ingin sesuatu, misalkan Kang Hadi bisa cukup mendoakan bapak, semoga dapat rezeki buat beliin yang kamu inginkan. Begitu bisa tercapai nggak? Bisa. Ada ya, alhamdulillah ya bisa tercapai ya. Karena ini simbolnya si anak ini memberikan rezeki. Nah, laki perempuan nih? Perempuan. Ya, yang pertama perempuan. Yang kedua? Laki-laki. Laki-laki ini lahirnya yang hari Kamis ya tadi ya. Sebentar. Saya belum tahu namanya dulu. Nama anak yang pertama? Aina Kirania. Oke, kita buka panggilannya. Kiran ya. Kenapa nggak Aina? Oke. Kiran dan Aina. Aina Kirania ya. Panggilannya Kiran. Oke, kita lihat ya. Aina itu adalah panggilan untuk bidadari dari surga. Aina itu artinya bidadari dari surga. Nah, sekarang panggilan karena ini doa loh. Doa ini bisa menyebabkan atau menimbulkan tadi sifat perilaku anak itu adalah secara tidak langsung orang tua menurunkan sifat baik buruknya melalui nama anaknya. Panggilannya Kiran. Ini anak yang nantinya tidak akan menyusahkan suaminya. Insya Allah depannya nama Kiran ini dia akan bisa berusaha sendiri atau kata orang Sunda lagi dah, karena saya orang Sunda ya. Jadi anak ini bisa ngoreh gitu lah, bisa ngoreh ya. Dan dia punya sifat perempuan ini ada karakter juga loh. Karakternya dia itu setia. Atau dalam pewayangan itu ada yang namanya istri semar, setia ragen. Sifatnya seperti itu. Alhamdulillah bagus berarti. Memberikan namanya, panggilannya juga bagus. Kita lihat pekerjaannya juga dia bisa bertani. Oke. Yang kedua yang laki-laki ya. Siapa namanya? Rafi Muhammad Nafi. Rafi pakai R-A-F-I ya. Rafi. Oke. Muhammad. Oke. Dia lahir dari Kamis ya. Rabu malam Kamis atau Kamis? Kamis. Oke.
berarti adalah sisi positif dan negatif ya. Ada sisi negatif dari anak ini yaitu keras kepala, gegrek, bener nggak? Betul Pak. Gegrek, keras kepala gitu. Upaya itu nggak boleh, nggak bisa dirayu, nggak bisa di apa gitu. Tetap ya dia seperti itu. Tapi kalau dalam urusan kebenaran dia nantinya atau misalkan dia menjadi seorang kiai atau ulama, dia berbicara nurjul tentang kebenaran, oke, hal negatif tadi menjadi hal yang positif, insya Allah ya. Mudah-mudahan. Nah itu kembali lagi ke Kang Hadi, karena anak-anak kita, anak-anak ini adalah masa depan kita, masa depan bangsa ini, masa depan masyarakat kita. Bagaimana mengarahkannya kita atau mendidik kita dimulai dari dalam rumah kita sendiri sampai keluar. Doanya kita juga itu berlaku untuk mereka. Kalaupun namanya bagus atau nama sama, tapi jenis kelahiran atau itu bisa berbeda, bisa membedakan sifat gitu ya. Walaupun si nama ini sama, misalkan ini Rapi, panggilannya Rapi, ada Rapi yang jadi artis ya kan. Nah, tapi bentuk kelahiran, terus pola didikan orang tua, terus pola didikan akidahnya atau pendidikan seperti apa itu yang mempengaruhi juga. Etikanya sebenarnya itu mempengaruhi. Oke. Yang jelas kalau memang ingin yang terbaik buat anak kita, beri kasih yang terbaik buat anak kita. Anak Kang Hadi tadi ingin jangan paksakan kehendak kita untuk anak kita, biarkan dia mengalir sesuai dengan bakat dan keinginannya. Itu hanya gambaran saja bahwa anak ini ada kecenderungan, kalau saya tadi gambarkan Rapi ini adalah dia yang lebih pantas, memang bagusnya masuk sekolah ya yang minimal menjadi penasehat, pengacara atau santri atau kiai atau ulama, jaga pesantren. Nah, itulah gambaran dari doa Kang Hadi tadi namanya ya. Nah untuk usaha Kang Hadi ini tinggal Kang Hadi karena Kang Hadi ini sebenarnya ada kelemahannya juga. Kelemahan Kang Hadi atau sisi negatif ya dari Kang Hadi ini, dia karena bisa mau apa saja, melakukan apa saja, dia bisa mau melakukan pekerjaan apapun ya selama yang itu dipikirnya halal ya, enggak salah dia mau melakukannya. Tapi kelebihannya yang ini belum beres, dia sudah mengejar-ngejar atau gampang dipengaruhi oleh orang lain yang memberikan harapan atau angin palsu ya kayak mobil ya, bukan ya, harapan palsu lah maksudnya. Jadi kali ini kalau dikasih harapan ini yang udah jelas dia kerjakan, kadang-kadang suka ditinggalin mengejar yang baru yang belum tentu gitu. Artinya lamun cek orang Sunda kadang-kadang cudok tinggal igel ya. Buru pesa buru pecah ngelepaskeun besi ya gitu ya. Itu kata orang Sunda. Kebetulan saya orang Korea ya, bukan orang Sunda. Ya karena anak-anak kita sekarang sedang ramai zaman Korea aja. Udah saya juga orang Korea. Korea itu kan luar Nagrek. Nah, saya sebelah sana Nagrek lah. Gitu. Oke, tadi baik nanti ini Kang Hadi ini sudah saya buka apa lagi nih? Karena ini waktunya juga kita mepet, masih ada banyak yang ngantri ya. Nanti kita lanjutkan di belakang untuk hal lainnya. Sekarang apakah masih ada yang dipertanyakan atau ada yang disampaikan ke pemirsa? Apakah Kang Hadi ini di setting atau tidak? Apakah saya sebelumnya menyeting Kang Hadi untuk menjawab seperti ini? Ya. Alhamdulillah tidak. Nah, oke, kita sampaikan bahwa ini tidak ada settingan. Kalaupun misalkan nanti siapapun orang-orang yang jauh, yang dekat, yang kenal, yang tidak, saya tidak pernah mempertanyakan atau mengetahui tentang mereka semuanya, kecuali kalau mereka yang meminta untuk dibuka seperti ini. Saya tidak pernah iseng baca-baca karakter orang atau apa. Ngapain, nggak ada kerjaan kan? Ya ada mereka dengan kehidupannya. Saya juga punya kehidupan sendiri. Tapi ketika mereka meminta untuk solusi dan datang, kenal tidak kenal, pasti akan saya baca apa yang saya ketahui, dan itulah sebenarnya saya tidak akan menyampaikan kebohongan karena tidak ada untungnya. Ngapain bohong? Yang saya sampaikan adalah benar apa yang
bisa saya baca melalui keilmuan yang saya kuasai. Jadi dengan harapan semoga bermanfaat untuk ilmu hutan. Jadi jelas ya, pegangan patokan untuk Kang Hadi ini solusinya adalah ya, jangan cepat terpengaruh dengan orang yang atau orang yang mengiming-imingi atau menawarkan pekerjaan yang belum jelas ya. Kalau memang sudah pekerjaan ini lagi sedang berjalan, ya udah jalani dulu sambil bertahap berlihat dulu. Kalau sudah jelas baru boleh jelas masa depannya, jelas keuntungannya, jelas apa penghasilannya tadi. Terus yang kedua, jaga selalu kepercayaan tadi. Karena modal utama Kang Hadi, jangan Kang Hadi, semua manusia ini modal utamanya adalah kepercayaan. Karena Kang Hadi sudah merasakan, Kang Hadi harus bersyukur bahwa ketika diberi nama Hadi sama Priyadi ya, sama orang tua Kang Hadi, sama ibu sama bapak, berarti ibu bapak Kang Hadi sudah memberikan bekal untuk kehidupan Kang Hadi melalui doanya, itu namanya. Orang nggak ujuk-ujuk, misalkan dia jadi pejabat, dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi pegawai negeri, dia jadi pedagang, dia jadi tukang bisnis, dia jadi tukang sewa rental apa-apalah ya. Kalau tidak ditunjang atau didorong dengan doa orang tuanya melalui namanya, maka pesan saya, berikan nama yang terbaik buat anak kita ya, anak-anak kita. Nih, tadi contohnya nih, Kang Hadi ini ngasih namanya bagus, Aina Kirania. Dia dipanggil Kira, si anak ini ternyata ada menyimpulkan, nama ini menyimpulkan hal yang positif. Tadi yang cenderung bisa setia dari namanya. Saya bisa lihat, saya bisa tahu itu karena berdasarkan apa yang saya kuasai ini sudah beratus-ratus orang yang mungkin yang offline itu ke beribu-ribu orang yang saya buka, dan sangat mengerikan ketika kita salah memberikan nama bagi anak kita, hasil mereka yang ada di pinggir jalan ya, yang terjerumus dalam kebaikan tidak ujuk-ujuk, karena itu juga ada bagian dari doa orang tuanya yang memberikan nama yang tidak sesuai atau nama yang menurut dia baik, padahal nama itu mendorong anaknya untuk melakukan hal perbuatan buruk. Sangat berpengaruh. Logikanya kita berlogika supaya tidak bingung ya. Kita berlogika, kita lihat, kita harus real. Mengapa artis harus diganti nama panggilan, ya kan? Coba kita lihat. Mengapa mereka tidak memakai nama asli sih? Kenapa sih? Yang gitu. Ayu Ting Ting, Saskia Gotik, gitu kan? Terus banyak, ya. Semua kenapa? Ya karena itu tadi. Nama itu akan mempengaruhi energi dalam hidup manusia itu sendiri, akan membawa energi, salah satu membawa berubah sifatnya, dari baik bisa menjadi buruk atau dari buruk bisa menjadi baik, dan kemudian masa depannya itu pekerjaannya, bidang pekerjaannya. Ketika dia nama itu didoakan sama orang kaya bagus, dia cocok bisa menjadi seorang karyawan, dia akan menjadi karyawan. Nggak ujung-ujung. Ketika dia namanya itu bagus, dia harus berbisnis, dia akan berbisnis tanpa disadari, dan itu secara energi alam itu terbentuk sendiri. Oke, masih ada yang pertanyaan? Iya, Pak. Kalau nama itu kan ada, kalau pengaruh nama kira itu memang bagus apa gimana? Kiran itu kalau diumpamakan, yang tadi yang ada ya, Aina sama Kiran bagus. Kalau di Aina itu kalau di secara arti yang pada umumnya Aina itu memang beda juga. Tapi kalau untuk panggilan, karena kita itu budaya kita ini budaya Nusantara ya, tidak bisa coba ya. Mohon maaf, ini banyak saya lihat, saya yang datang, saya bacakan karakternya orang-orang yang memakai nama luar negeri, orang-orang yang memakai nama Arab, apalagi memakai nama Nabi Allah, itu bertolak belakang. Karena satu, mungkin beda kultur ya, saya tidak ada berdikasikan bahwa ini ada beda kultur dan budaya, beda tanah dan airnya, kan gitu. Oke. Kiran itu panggilan yang bagus. Dia tadi sudah mengatakan memiliki dia bisa ramah ke atas, ke bawah, ke siapapun dia bisa ramah. Tapi kan semua orang punya sisi negatif ya. Kiran itu tadi sisi positifnya juga bagus. Dia mempunyai sifat setia. Karena di situ saya baca ada tahu istrinya Semar kan,
Risma itu setia Raden. Nah, dia memiliki kesetiaan yang luar biasa, walaupun dengan wujud Semar yang sedang yang seperti itu, padahal tapi akhirnya dia tahu bahwa itu memang bukan suaminya Dewa Ismaya. Dalamnya mah ganteng juga kayak saya lah, nggak jauh beda kalau dalamnya Semar ya. Ya kalau bercanda terus bingung kita. Oke, Kiran itu cuma ada ini. Jadi dia itu ada sisi negatifnya sedikit. Sisi negatifnya apa? Ketika dia baik ke atas maupun ke bawah, dia baik dengan orang yang bisa dia butuhkan. Sisi negatifnya itu. Jadi dia memilih. Hanya itu aja sisi negatifnya yang dari nama Kira itu ya kita lihat ya. Oke. Dan selebihnya adalah positif. Tadi setia, bisa mencari, tidak akan merepotkan suaminya. Dia ada bagian untuk berbisnis atau berkarir, itulah. Nah sekarang kembali lagi ke Kang Hadi. Tinggal Kang Hadi, yang saya pesankan jangan memaksakan kehendak Kang Hadi. Jangan anak Kang Hadi kan anaknya jadi dokter atau jadi bidan, dipaksakan. Ternyata si anak ini karirnya apa ya? Dia bakatnya atau keterampilan atau keinginannya dia menjadi seorang guru. Ya udah dorong, selama itu positif dan si anak ini memang mampu mengembangkan bakatnya menjadi hal yang positif dan bermanfaat buat dia sendiri, keluarga dan bangsanya. Begitu ya. Oke. Udah lagi cukup ya. Karena kita waktunya masih banyak yang ngantri di belakang ini, jadi kita lanjutkan nanti di belakang sama Kang Hadi. Nanti Kang Hadi tinggal registrasi ke Kang Jemi ya, sama atau ke Neng Dwi. Oke. Untuk saat ini kita sampai sini, cukup sampai di sini maksudnya. Dan karena Kang Hadi ini tadi konsultasi yang utama itu adalah pekerjaan, saya sudah bacakan energi baik dari keluarga atau pekerjaan, walaupun belum semua. Nanti ada waktu di belakang di offline ya, di belakang layar ini. Kita akan lanjutkan dengan atau tema atau tamu berikutnya ya, yang konsultasi. Baik, Kang Hadi, terima kasih banyak atas kedatangannya di studio Digital Episode. Ya, semoga sukses, berkarya, bahagia, sehat, damai, sejahtera dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.